Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan harapan saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba ngebahas tentang hal-hal yang harus dihindari saat pacaran. Sekali lagi, hal-hal yang harus dihindari saat pacaran. Saya banyak dapati anak-anak muda dalam konseling, mereka tersulut dengan emosional mereka tersulut dengan perasaan mereka, yang akibatnya mereka dirugikan, mereka dikecewakan, bahkan tidak sedikit dari mereka akhirnya jadi rusak. Untuk itu, besar sekali harapan saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu sekaligus memberkati teman-teman muda. Nah, berikut ini hal-hal yang harus dihindari saat pacaran. Yang pertama, hindarilah bertemu di tempat yang sepi. Hindarilah bertemu di tempat yang sepi, contoh di kos-kosanmu, atau di hotel mungkin, atau di rumah yang sifatnya hanya kalian berdua, itu dihindari. Sebab sebaik-baiknya orang, 1-2 kali mungkin engkau bisa lolos, ketiga kali kita tidak tahu. Sebaik-baiknya orang, tapi kalau tidak hati-hati bisa terjatuh. So, yang sifatnya berduaan di tempat yang sepi itu sebaiknya dihindari. Supaya apa? Supaya kamu tidak dirugikan. Berapa banyak orang akhirnya hilang kesuciannya, hilang kehormatannya. Karena apa? Memang awalnya tidak ada niat. Memang awalnya tidak ada niat. Tapi karena kebiasaan berduaan di tempat yang sepi, akhirnya timbul niat si jahat yang berpotensi merusak kesucian dan kehormatan. So, jadilah tegas terhadap dirimu ataupun pasanganmu. Bilanglah waktu kalian berpacaran, maka kita tidak boleh di tempat yang sepi berduaan, contohnya di kosan, di hotel, ataupun di rumah. Enggak boleh. Enggak boleh berduaan di tempat yang sepi. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang harus dihindari saat berpacaran adalah hindari teleponan ataupun video call sampai subuh. Sampai subuh. Karena ini akan memicu obrolan-obrolan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Apalagi obrolan-obrolan yang diobrolkan bukan hal-hal penting, hanya sekedar bercandaan sampai subuh-subuh. Mungkin 1 bulan masih oke, 2 bulan masih oke. Tapi ketika engkau terbiasa dengan itu berbulan-bulan, engkau teleponan, video call ini, apalagi sifatnya yang video call sampai subuh-subuh, ini akan memicu obrolan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. So, hindari itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal-hal yang harus dihindari saat berpacaran adalah, yang ketiga adalah hindari bersentuhan, ya, kecuali pegangan tangan. Jadi kalau megang tangan itu masih oke. Dan megang tangan juga mungkin waktu ke mall, mungkin waktu nyebrang. Tapi yang sifatnya bersentuhan itu dihindari. Karena ini juga akan memicu hal-hal yang akan merugikanmu. Terkhusus untuk teman-teman wanita yang mendengar ini. So, tegaslah menyampaikan ini selagi kalian berpacaran. Sampaikan ke pasanganmu bahwa yang boleh seperti ini, yang tidak boleh yang seperti ini. Yang boleh itu hanya pegangan tangan, yang lainnya nggak boleh. Tegaslah ke dia. Kalau dia berkata, tapi itu biasa kan, orang-orang juga biasa melakukan itu. Ingat, dengarkan baik,
yang menentukan hidupmu, yang menentukan kesucianmu, kehormatanmu bukan dia, tapi kamu. Kalau kamu mau tetap terjaga kesuciannya, mau tetap terjaga kehormatannya, maka jangan ikuti kemauan dia. Kamu harus punya standar. Dan ingat, jadilah wanita yang tegas. Bilang ke dia, kalau kamu ikuti ini, kalau kamu setuju ini, kita jalan. Tapi kalau kamu tidak setuju, akhiri saja hubungan itu. Sebab begini, kesucianmu, kehormatanmu lebih penting dari dia. Sebab percayalah, begitu kamu didapatkan kesucianmu, udahlah, nilaimu pasti turun. Dia pasti nggak akan menghargai engkau. Dia pasti tidak akan menghormati engkau lagi. Bahkan dia akan lakukan lagi ke orang lain. Itulah kalau engkau tidak tegas. So jadilah tegas. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kalau setuju kita jalan, kalau tidak setuju jangan jalan. Nah, saya percaya kalau dia pasangan yang terbaik, kalau dia pasangan yang dari Tuhan, dia akan senang dengar itu. Dia akan bangga sama kamu, bahwa ada orang-orang seperti kamu yang menjaga kesucian. Saya percaya di balik pernikahan kudus ada pacaran kudus sebelumnya. Jadi kalau mau nanti pernikahanmu kudus, maka jalinlah pacaran yang kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal-hal yang harus dihindari dalam berpacaran adalah, yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, hindarilah chat, telepon, atau kata-kata yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ini yang keempat. Saya ulang, yang pertama, hindari bertemu di tempat yang sepi, ya. Yang kedua, hindari teleponan sampai subuh, apalagi video call. Yang ketiga, hindari bersentuhan kecuali pegangan tangan. Yang keempat, hindari chat, teleponan, video call yang mengarah atau membahas kepada hal-hal yang bersifat negatif. Jadi kalau udah mulai obrolannya melenceng, chatnya juga melenceng, video callnya udah mulai melenceng, hindarilah hal-hal demikian. Dan sekali lagi, jadilah pribadi yang tegas. Sampaikan ke dia, aku gak suka kamu giniin, aku gak suka menjalin hubungan yang model begini. Jadi kalau kamu masih lanjutkan yang begini cara-caranya, mendingan hubungan ini diakhiri. Ini baik untukmu ke depan. Oke? Itu yang keempat. Yang kelima, hal-hal yang harus dihindari saat pacaran adalah, yang kelima, hindari bermanja-manjaan yang lebay. Nah, ini juga banyak merusak teman-teman, terkhusus yang cewek. Karena apa? Terlalu lebay, terlalu manja. Beb, ya gitu. Ya istilahnya ya nggak salah sih. Tapi manja-manja yang lebay itu yang bahaya. Pengen ketemu lah, pengen berduaan lah, pengen inilah, pengen ini. Lebay, pokoknya lebay. Pesan saya, sewajarnya sajalah. Sewajarnya saja, nggak usah over. Nah, kalau kamu bermanja-manjaan, apalagi yang lebay, yang over, maka itu akan berpotensi mengarah kepada hal-hal yang negatif. Apalagi kalau kamu bermanjaan di tempat yang sepi, itu bahaya. So, berhenti bermanja-manjaan yang lebay, sewajarnya sajalah. Itu yang kelima. Yang keenam, hal-hal yang harus dihindari saat pacaran. Yang keenam adalah, hindarilah, terkhusus yang cewek ataupun cowok ya, tapi ini terkhusus yang cewek, hindarilah berpakaian yang kurang bahan, ya, pas ketemu ataupun video call, ya. Jadi hindari berpakaian yang sifatnya kurang bahan pas ketemu ataupun video call. Tadinya nggak ada pikiran negatif, tapi begitu cowokmu lihat engkau kurang bahan pakaiannya, terus ketemunya juga kurang bahan, kelihatan sana sini, muncullah pikiran-pikiran negatif. Inilah yang bisa memicu, yang akan merusak kesucian dan kehormatan. So, hindari. Nanti kalau udah sah suami istri, ya bolehlah lakukan itu. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh,
hal-hal yang harus dihindari dalam berpacaran. Yang ketujuh adalah hindarilah minta foto atau video pada saat-saat tertentu dengan alasan apapun. Jadi pacarmu yang dia minta fotomu atau videomu saat-saat tertentu, maka hindarilah. Contoh saat kamu akan mandi, itu hindari. Saat kamu baru bangun tidur yang mungkin kurang bahan, hindari. Sebab itu bisa memicu hal-hal yang negatif yang bisa merusak kesucian dan kehormatan. So itu penting banget. Ada 7 hal yang harus dihindari saat berpacaran, dan pesan saya, jadilah tegas untuk ke-7 hal ini. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan supaya ke-7 hal tersebut itu tercapai, itu ada di dalam hubungan kalian? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, buatlah kesepakatan dan perjanjian. Jadi kalian berdua buat satu perjanjian, buat satu kesepakatan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, contoh video call sampai jam segini, kalau urgent boleh jam segini. Terus kalau ketemu di tempat yang begini, di tempat yang begini, harus ada sebuah perjanjian dan kesepakatan. Tapi bilang ke dia, kalau kamu melanggar apa yang tidak boleh, maka kesepakatannya adalah hubungan kita diakhiri. Itu penting banget. Nah, setelah buat perjanjian dan kesepakatan, kemudian ambillah sebuah keputusan bersama bahwa hubungan tersebut akan diakhiri apabila salah satu melanggar daripada apa yang sudah disepakati dan dijanjiin. Dan yang terakhir pesan saya, jadilah tegas dan jangan baper. Sebab banyak orang karena terlalu mengikuti hatinya, terlalu mengikuti perasaannya, akhirnya hilanglah kesuciannya, hilanglah kehormatannya, dan orang tersebut pun, pasangannya, meninggalkan dia. So, be smart, jadilah cerdas, jadilah bijaksana ya. Ingat, ke-7 hal itu jangan pernah kamu lakukan saat berpacaran, dan lakukanlah 3 hal tadi, sebuah kesepakatan dan konsekuensi, dan jadilah tegas. Maka saya percaya engkau akan dapatkan yang terbaik dalam kehidupanmu. So ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Saya berdoa hubunganmu adalah hubungan yang suci, hubungan yang berkenan di mata Tuhan, dan diberkati Tuhan. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, dan hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.